Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang soal-soal tengah semester TPTS kemarin. Terus ada 40 soal. Dan kalian tahu bahwasanya pembahasan atau penjelasan soal-soal tersebut. Untuk soal nomor 1 dan sampai nomor 20 sebenarnya adalah soal penilaian harian yang pertama. Dan juga pernah saya bahas, sudah ada video pembahasannya, itu yang kemarin sudah saya share di WA group. Jadi kalian mungkin lupa, seharusnya di situ kalian menonton video pembahasannya. Insya Allah kalian minimal ada 20 jawaban soal kalian itu sudah benar. Yang pada saya yang linknya di sini, ya, di http drive Google ini kemarin sudah saya share di WA group. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke nomor 21. Untuk yang lupa linknya nanti akan saya share di deskripsi. Silahkan diklik untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kita mulai dengan nomor 21, masalah dengan bab yang kedua, yaitu bab zakat. Soalnya adalah, menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu. Sedangkan zakat secara bahasa bermakna kecuali. Zakat itu bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mempunyai makna tumbuh, suci, dan berkembang. Jadi yang bukan makna zakat, arti zakat dalam kata bahasa atau terjemahan itu adalah memberi yang di. Selanjutnya nomor 22, zakat merupakan rukun Islam. Dalam Al-Quran disebutkan secara beriringan setelah perintah sholat. Dalam rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam ingat. Secara beriringan dengan sholat, yang pertama rukun Islam adalah syahadat, kedua adalah sholat. Berarti setelah sholat adalah zakat, berarti rukun Islam yang ketiga, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ingat. Terus orang yang tidak mampu mempunyai kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, sebagai perumpamanya ia membutuhkan 10. Tetapi ia hanya mampu mempunyai 2 atau bahkan tidak mampu sama sekali. Ini adalah pengertian mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu pengertiannya fakir. Karena orang tersebut tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan atau memiliki tetapi sangat kurang, ini adalah fakir. Contoh, dia kebutuhannya tiap hari 10 tetapi hanya punya 2 atau bahkan tidak sama sekali, itu adalah fakir. Terus selanjutnya, sama seperti yang tadi, orang yang tidak mampu mempunyai kehidupan hidupnya atau memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tetapi dia punya harta atau punya pekerjaan. Ingat, dia punya harta atau punya pekerjaan tetapi tidak mampu, tidak cukup untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, dia membutuhkan 10 tetapi gajinya atau hartanya itu hanya 7 atau 8. Ini adalah miskin. Ya, ingat, harus bisa membedakan antara fakir dan miskin. Kalau fakir itu tidak punya pekerjaan atau harta, atau punya tapi sangat sedikit. Kalau miskin itu punya harta, punya pekerjaan. Ingat, miskin itu punya harta dan punya pekerjaan tetapi tidak cukup. Itu yang membedakan antara fakir dan miskin. Terus musafir yang sedang dalam perjalanan tidak bertujuan maksiat di negeri satuan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Pernyataan di atas merupakan pengertian itu termasuk mutahid zakat. Kalau musafir itu adalah ibnu sabil. Ibnu itu anak, sabil itu adalah jalan. Anak jalan, orang yang sering jalan-jalan, itu ibnu sabil. Terus selanjutnya orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya, pernyataan di atas merupakan pengertian orang yang punya hutang dalam mustahik zakat itu
namanya adalah ghorim. Dan di sini tidak ada jawabannya. Terima kasih ada teman kalian yang langsung share ke saya, Pak ini jawabannya nggak ada. Ya, memang. Kemarin saya katakan ini adalah jawaban bonus. Karena mungkin kesalahan atau kekhilafan saya, seharusnya itu adalah jawabannya adalah ghorim, bukan rikob. Ini mungkin karena terburu terus kenapa ini kesalahan saya bahwasanya orang yang punya hutang itu ghorim, bukan rikob. Kalau rikob itu adalah hamba sahaya. Selanjutnya, praktek zakat yang tidak sah. Ingat, ini praktek tidak sah. Ini dalam penjelasannya, jawabannya itu adalah praktek mustahiknya. Mustahik ini siapa? Atau mustahik yang tidak berhak menerima zakat itu adalah orang yang berhak dinafakoi, orang kaya dan orang kafir. Itu adalah dan juga keturunannya Rasulullah atau Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak sah untuk diberi zakat. Maka ketika zakat diberikan pada orang-orang tersebut, golongan tersebut, maka zakatnya tidak sah. Kita bahas satu persatu. Yang Amr melakukan zakat diberikan pada anaknya. Ingat, anaknya ini adalah masih yang dinafakoi, berarti dia tidak sah atau tidak berhak untuk menerima zakat, berarti ini adalah zakat yang tidak sah. Jawabannya A yang benar. Yang B, Umar makan zakat pada tetangganya yang miskin. Jelas yang miskin ini berarti dia termasuk mustahik zakat. Bahkan makan zakat diberikan pada budi yang mempunyai hutang dan belum mampu membayarnya, termasuk kategori ghorim. Ahmad melakukan zakat melalui Basnas, ini Badan Amil Zakat Nasional. Ini sah, karena apa? Nanti akan disalurkan oleh Basnas pada mustahik zakatnya. Ini juga sah. Terus praktek yang benar, yang tadi yang salah, sekarang yang benar. Amir, yang pertama, Amir mengeluarkan zakat diberikan pada temannya Yosef yang berlain agama. Ingat, orang non-muslim itu tidak sah untuk diberikan zakat. Berarti orang yang zakat pada non-muslim berarti tidak sah zakatnya. Umar mengeluarkan zakat diberikan pada tetangganya yang kaya. Orang kaya juga tidak berhak menerima zakat. Bakar melakukan zakat diberikan pada budi yang mempunyai hutang, tetapi dia menunda membayar hutang walaupun punya uang. Ya, dia punya hutang, tetapi dia nggak bayar-bayar bukan karena dia nggak punya uang, tetapi karena menunda-nunda ya, karena mungkin malas, karena nggak pengen bayar hutang atau yang lain. Ini juga tidak berhak untuk menerima zakat. Ahmad melakukan zakat ke anak pesantren yang kebiasaan uang saku tanpa melalui Basnas. Ini tanpa melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Boleh. Zakat itu tidak harus lewat Basnas. Boleh. Jadi langsung itu juga boleh. Termasuk anak pesantren yang kebiasaan uang itu termasuk Ibnu Sabil, orang musafir tadi. Selanjutnya, pada ayat berikut, khud min anwalihim shadaqatun tutahhiruhum tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wa huwa samiun alim. Ayat tersebut tentang perintah apa? Untuk karena sedekah min anwalihim, khud diambil dari hartanya, berarti itu zakat mal, lebih ke zakat mal. Zakat fitrah boleh, tetapi ini menunjukkan lebih ke zakat mal yang C. Selanjutnya, di bawah ini bukan termasuk rukun zakat fitrah. Niat, muzaki, mustahik, zakat nisab. Jadi zakat fitrah itu tidak ada rukun nisabnya. Hanya niat, muzaki, dan mustahik zakat. Tidak ada rukun nisabnya. Contoh orang yang tidak wajib zakat fitrah. Ya, ini orang yang wajib melakukan zakat fitrah adalah orang yang menemukan Ramadan dan menemukan bulan Syawal, walaupun sedikit bulan Ramadan ataupun sedikit bulan Syawal itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pokoknya menemukan dua-duanya, baik itu bulan Ramadan atau bulan Syawal, itu wajib zakat fitrah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ayah budi meninggal pada waktu malam takbir hari raya Idul Fitri, berarti sudah masuk bulan Syawal, sudah masuk Idul Fitri, berarti dia menemukan, karena hidup di bulan Ramadan dan menemukan Idul Fitri, berarti dia wajib. Pada pertanyaan yang tidak wajib, berarti bukan itu. Budi bayi bunda lahir pada tanggal 1 Ramadan. Ya. Berarti ketika Idul Fitri dia menemukan Ramadan dan menemukan Idul Fitri, berarti wajib, walaupun dia masih bayi, tetap wajib melakukan zakat fitrah. Adik Andi lahir 1 menit sebelum buka puasa
terakhir bulan Ramadan. Jadi sebelum buka puasa berarti masih kategori masuk bulan Ramadan. Berarti ketika lahir pada bulan Ramadan dan hidup sampai Idul Fitri, maka masih kewajiban membayar zakat. Yang D, Umar meninggal pada hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini meninggalnya hari terakhir, belum masuk ke Idul Fitri. Berarti jawabannya yang tidak wajib membayar zakat fitrah adalah yang D, meninggalnya karena pada akhir bulan Ramadan, belum memasuki hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, waktu yang paling dianjurkan untuk membayar zakat fitrah adalah setelah subuh sebelum pelaksanaan sholat Id. Kalau sejak awal bulan Ramadan adalah waktu ikhtiar, waktu yang diperbolehkan, malam takbiran adalah waktu wajib. Setelah sholat Idul Fitri adalah waktu makruh bahkan sampai haram. Kalau yang paling dianjurkan adalah setelah subuh sebelum sholat Id. Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok. 1 sok sama dengan 1 sok itu adalah 4 mud. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, berapa golongan yang termasuk mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, termasuk dari fakir, miskin. Nah, itu semuanya ada 8 golongan. Kita tahu bahwa 8 golongan yang termasuk berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim, rikob, ibnu sabil, sabilillah. Ini 8. Ini berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat wajib zakat mal adalah anak kecil, merdeka, nisab, haul. Ini adalah anak kecil, walaupun dia anak kecil tetapi punya hartanya sudah memiliki syarat wajib zakat, tetap mengeluarkan zakat walaupun nanti yang mengeluarkan adalah walinya. Yang bukan termasuk barang-barang yang wajib dizakati. Emas perak wajib, sapi kerbau wajib, padi jagung wajib, ikan dan ayam ini yang tidak wajib. Ikan dan ayam memang ada wajib dizakati, tapi nanti masuknya adalah zakat perdagangan ketika ikan dan ayam itu diperdagangkan, dijual belikan. Nanti masuknya pada zakat perdagangan, bukan pada zakat ikannya atau zakat ayamnya. Ingat, ini walaupun di buku itu, ini kok wajib dizakati, tapi ingat, zakatnya kan 2,5%, disamakan dengan zakat perdagangan. Alias apa? Ikan dan ayam itu wajib zakatnya adalah zakat perdagangan. Ketika ikan dan ayam itu diperdagangkan, bukan pada barangnya, tetapi pada perdagangannya. Selanjutnya, salah satu syarat wajib dalam zakat mal adalah haul atau kepemilikan 1 tahun penuh. Berikut ini barang zakat tidak harus mencapai haul adalah salah satu, ada beberapa macam zakat mal, terutama syaratnya adalah haul kepemilikan 1 tahun penuh. Tetapi ada zakat mal yang tidak wajib haul, yaitu adalah zakat pada barang atau pada hasil pertanian seperti padi, jagung, yang lain itu adalah tidak sampai haul tetapi pas panen. Kalau setahun 3 kali, ya berarti mengeluarkan zakat juga 3 kali. Beda emas, sapi atau harta dagangan itu setahun hanya 1 kali. Dan diwajibkan haul, harus kepemilikan 1 tahun penuh. 38, zakat emas perak adalah 2,5% setelah mencapai nisab dan haul. Tetapi ada beberapa barang wajib dizakati dengan takaran nisab. Besaran zakat seperti emas dan perak yaitu harta dagangan, barang tambang, padi jagung, sapi, dan kambing. Ini yang sesuai dengan zakatnya emas 2,5% adalah harta dagangan. Kemarin ada di buku itu bahwa barang tambang atau rigas itu 2,5% itu kebanyakan mayoritas ulama itu mengatakan tidak 2,5% untuk barang tambang atau rigas, tetapi 20%. Ingat, barang tambang itu 20%, bukan 2,5%. Jadi yang sesuai dengan emas itu adalah dagangan. Kalau padi jagung tidak. Padi jagung itu tidak 2,5%. Kalau diairi dengan air hujan tanpa biaya itu 10%. Kalau dengan air hujan itu 5%. Kalau gabungan antara air hujan dan yang beli berarti 7,5%. Jadi kalau airnya membeli itu 5%, kalau air hujan tidak membeli itu adalah
10%. Sapi kambing beda, sesuai dengan ukurannya. Kalau kambing itu 40 baru 1. Kalau sapi 30. Gitu ya. Jadi yang sesuai dengan sama dengan emas perak itu adalah harta dagangan nisab. Nisabnya sama dengan harta dagang haul, juga sama dengan harta dagangan. Harta dagangan sama dengan emas. Barang tambang tidak. Tidak harus nisab, tidak harus haul, tetapi ketika menemukan. Ada perbedaan antara zakat pertanian yang harus dikeluarkan dengan melihat sistem pengairannya. Antara pengairan air hujan dan air yang tidak menggunakan biaya berbeda dengan zakat dengan air yang mengeluarkan biaya. Berapa kadar zakat pertanian dengan sistem pengairan air hujan? Dengan air hujan yang tidak memakan biaya itu adalah 10%. Kalau menggunakan biaya 5%. Kalau gabungan antara keduanya berarti 7,5%. Soal terakhir. Seorang petani mempunyai sebidang tanah yang ditanami padi dengan pengairan irigasi yang dibayar setelah panen. Ingat, berarti pengairannya berbayar. Pada musim panen menghasilkan 2 ton gabah. Dan batasannya nisabnya itu adalah 1 ton lebih 1 ton atau 13 kental lebih 50 atau 15 ada berbeda, pokoknya 13 ton lebih 50. 13 kental lebih 50 atau 1.350 kg. Berarti kalau 2 ton itu sudah lebih dari nisab, berarti wajib membayar zakat. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut? Ingat, berarti tadi adalah pengairannya berbayar, berarti 5%. 5% dari 2 ton atau 5% dari 2.000 kg, 5% adalah 100 kg. Jawabannya adalah yang B. Terima kasih, itu yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.